Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi hari ini saya ingin sedikit berbagi mengenai psikoanalisis bidang ilmu psikologi yang diterapkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau yang biasa disebut das id, psikolog, das ego, dan sosial, yaitu das superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral. Moral ini melingkupi 3, yaitu hewani, akali, dan moral. Dalam kaitannya dengan alam bawah sadar dan perilaku menyampah, kiranya tepatlah untuk mengemukakan 3 sifat dasar manusia yang menonjol. Yang pertama, manusia itu mau mencari enak dan bahkan mencari enaknya sendiri. Manusia pada dasarnya adalah pencandu kenikmatan dan bersifat egoistis. Yang kedua, masih berkaitan dengan ciri manusia yang pertama. Manusia itu malas atau tidak mau repot. Dalam konteks perilaku menyampah, pria dan wanita dalam kedua kasus di atas enggan mencari tempat sampah atau menyimpannya sendiri. Yang terakhir, kebanyakan manusia juga lupa meskipun telah berulang kali diingatkan dan upaya penyadaran sudah dilakukan, tetapi tetap saja manusia perlu diingatkan kembali dan selalu diingatkan. Baik, kita lanjut ke yang kedua, hakikat manusia didasarkan atas asumsi-asumsi. Yang pertama, perilaku pada manusia dewasa berakar pada pengalaman masa kanak-kanak. Yang kedua, sebagian besar perilaku terinterogasi melalui proses mental yang tidak disadari. Yang ketiga, pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan yang sudah diperoleh sejak lahir, terutama kecenderungan mengembangkan diri melalui dorongan agresivitasnya. Yang keempat, secara umum perilaku manusia bertujuan dan mengarah pada tujuan untuk meredakan ketegangan, menolak kesakitan, dan mencari kenikmatan. Yang kelima, kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan seksual mengarahkan pada perilaku neurosis. Yang keenam, pembentukan simptom merupakan defensif. Yang ketujuh, pengalaman tunggal hanya dapat dipahami dengan melihat keseluruhan pengalaman seseorang, masa lalu, masa kini, dan masa keseluruhan pengalaman seseorang. Masa lalu atau masa kini dan masa yang akan datang adalah saling berhubungan dalam satu kesatuan. Apa yang terjadi pada seseorang pada saat ini dihubungkan pada sebab-sebab di mana masa lampau dan memotivasikan untuk mencapai tujuan-tujuan di masa yang akan datang. Yang ke-8, latihan pengalaman di masa kanak-kanak berpengaruh penting pada perilaku masa dewasa dan diulang dalam referensi selama proses terapi. Dan yang terakhir adalah pandangan psikoanalisis ini memberi implikasi yang sangat luas terhadap konseling dan psikoterapi, khususnya dalam aspek tujuan yang hendak dicapai serta prosedur yang dapat dikembangkan. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa, terbagi menjadi 3. Yang pertama, ID. ID merupakan sistem kepribadian yang orisinil, di mana ketika manusia itu dilahirkan ia hanya memiliki ide saja, karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. Ide tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntutan. Dengan selalu memaksakan kehendaknya, ID bekerja sejalan dengan prinsip-prinsip kenikmatan yang bisa dipahami sebagai dorongan untuk memenuhi kebutuhan dengan serta-merta. Yang kedua adalah ego. Ego adalah sebagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam atau untuk mengatur dorongan-dorongan ID agar tidak melanggar nilai. Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian, sehingga persis harus seperti itu. Baik, yang terakhir adalah superego, adalah keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian, sehingga tahu benar salah
baik buruk, boleh tidak, dan sebagainya. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat dan mulai berkembang pada usia 4-6 tahun. Superego memiliki dua subsistem, yaitu hati nurani, berkembang dari pengalaman-pengalaman, dihukum karena perilaku yang tidak pantas, berbisikan nilai-nilai apa yang tidak boleh dilakukan. Sementara ego ideal berkembang dari pengalaman-pengalaman, mendapat penghargaan karena melakukan perilaku yang baik dan benar, sehingga isinya adalah apa yang harusnya dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Jadi menurut psikoanalisa, yang pertama, kepribadian yang sehat menurut Freud adalah jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. Yang kedua, hasil dari belajar dalam mengatasi tekanan dan kecemasan. Yang ketiga, kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara kinerja superego terhadap ide dan ego. Yang keempat, pada alam pikiran tidak sadar dan kreativitas sebagai kompensasi untuk masa anak-anak yang traumatitis. Yang kelima, individu bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak mau tahu kenyataan. Yang keenam, manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dan keinginan. Yang ketujuh, motif-motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. Yang kedelapan, manusia didorong oleh dorongan seksual agresif. Dan yang terakhir adalah perkembangan dini. Penting karena masalah-masalah kepribadian berakar pada konflik-konflik masa kanak-kanak yang direpresi. Baik, selanjutnya yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara ide dan superego. Baiklah, sekian dari informasi yang bisa saya sampaikan ke para pendengar atau para penonton channel. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.